ini berarti harus bilang berapa orang. Ini Xiaomi, saya punya Xiaomi, oke? Tolong dong buatin sama kayak Xiaomi, bisa nggak? Oke, saya coret-coret ya rumusnya, saya kasih, bisa nggak? Mau tahu nggak biar bisa gimana? Ikut saya ke pabrik ya. Ini caranya, ini baut, ini cara alat ngebongkarnya. Yang diajar itu bukan teori, tapi praktek. Nah, teori itu akan selesai ketika mereka sudah praktek di lapangan. Nah, itu lawan by one. Jadi yang kita bicarakan itu adalah bukan sesuatu hal tentang ini itu, penetapan dulu. Aduh, itu aja. Ngerti nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Apa tuh? Dapat nggak? Penetapan impian membernya. Nah, terus Di ini aja ya. gimana cara ngajarnya? Ya ini bos. Yang pertama kan kalau di sana udah tahu impiannya apa, dikasih tahu berarti kamu harus menang berapa kalau di uang kayak gitu. Tinggal kita dampingi. Kalau mau jadi versi terbaik, caranya kamu mau nggak cepet dapat orang kayak kamu? Kamu langsung terjun ke lapangan. Saya ketika satu orang itu langsung saya dampingi sebulan itu semaksimal saya. Bangun tidur, saya langsung disodorkan dengan prospektan, dengan follow upan. Wallahi itu cerita. Semua orang pasti membangun bisnis ini dengan totalitas seperti itu. Nah, di jam-jam kosong, di jam-jam misalkan tidak ada aktivitas sama sekali, di situ baru saya hantam. Kamu tuh salahnya di sini. Dia kan udah praktek nih. Saya sebagai mentor, sebagai tukang eksekusinya, tukang cetak dia, salahnya dia di mana? Maka, ini salah satu pelajaran kecil. Ketika kita mendampingi, catat. Karena otak ini terlalu banyak untuk kita berpikir. Kadang apa ya yang pengen gue omongin itu nggak boleh. Ya. Kalau nggak bisa catat di kertas, catat di handphone note. Kirim ke dia, lo baca deh. Ini maksudnya apa? Nah itu kesalahan lo. Kenapa nggak selesai-selesai? Karena tetap jatuh di kesalahan yang sama. Nyambung nggak? Nah, di bisnis ini, kalau prinsip saya, bukan banyak orang, tapi produktivitas. Ini kayak gini nih, banyak nggak? Hampir lah mendekati 200. Apakah semuanya produktif? Belum tentu. Ada yang datang cuma dengerin motivasi, ada yang masih belenggu dengan diri dia, ada yang benar hantam dengan omongan saya. Nah dia akan bertindak di lapangan. Nah penanganan lebih lanjut oleh upline-nya. Nah kalian nggak bisa seperti ini, karena nanti kalian akan semakin tua. Kalau kita berkaca ya, banyak orang-orang di usia yang sudah setahun itu, nggak usah jauh-jauh lah. Saya berkaca dengan top leader saya, Pak Al-Hadad. Saya adalah orang yang bodoh. Ngapain aja? Beliau udah spektakuler banget di Melia. Udah banyak banget. Nah saya ini ngapain? Nah berarti yang saya perbaiki itu adalah produktivitas saya. Tapi kalau saya kan nggak mungkin lagi saya minta evaluasi sama mentor saya. Saya versinya setiap saya melakukan tindakan, apa yang saya lakukan salah, ini yang saya lakukan. Apa nih? Apa? Apa nih? Jadwal. Ini apa? Agenda kerja. Ini evaluasi diri. Nah kamu setiap mau tidur, apa yang kamu perbaiki dalam hidupmu? Apa? Video Nah, udah nggak bisa. Makanya tadi saya bilang kita harus jadi versi terbaik untuk hidup kita. Nah, satu member ini gimana caranya dia harus sama dengan kita?
Kadang-kadang kan ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, kalau ini ditambah dengan sesuatu hal yang gaib. Apa itu? Doa. Minta dengan Allah. Sesuatu hal yang kita ulang-ulang itu akan tiba saatnya kena tepat sasaran. Apakah untuk bisa nembak harus profesional dulu? Tapi kalau untuk tepat sasaran kita harus menjadi profesional kan? Betul nggak? Nah artinya kita nih pemula semua untuk jadi orang sukses. Tapi kalau kita terus tembak, kita tahu skill. Saya nge-gym 1 tahun di awal, nggak jadi badan, karena nggak tahu basicnya gimana. Tapi dikasih tahu sama personal trainer saya, sama PT saya, salah kamu ngangkatnya bukan kayak gitu. Habis sakit semua badan saya. Nah ternyata melakukan kesalahan itu tidak ada. Kalau tidak kita perbaiki, kita nggak akan ada dampak sama sekali. Sama, saya ngomong sama leader-leader saya, bonus kalian nggak akan pernah naik kalau kalian tidak mau mengevaluasi apa yang kalian kerjakan. Mas Supri punya berapa om prospek? 2. Yang satu dia masih ini, masih apa namanya, kolaborasi sama cross. Oke, yang punya Mas Supri sendiri? 1. Apa yang Mas Supri lakukan setiap bulan ketika kumpul dengan leader tertinggi Mas Supri? Nah kalau sekarang mah lagi ini bos, lagi perintis baru gitu. Jadi kalau sekarang teh Supri sambil megang yang masih ada, sambil sponsoran lagi. Apa yang dilakukan? Ya bantuan, kasih pemahaman yang lama-lama, sambil kemarin geber yang baru. Bantuannya apa yang dibahas? Ya kalau yang ring 1 lama ya itu impian bos. Karena kalau materi terus nah gitu biasa kan. Karena Supri pernah dengar tuh kalau member ini nih mas, nggak, kalau materi terus teh bosan cenah gitu. Jadi langsung aja gitu praktek gitu. Apa sih kerjaan kita di Milia? Prospek. Itu doang kan? Ya. Prospek kan follow up kan? Jangan salah persepsi materi. Salah penangkapan kita. Kamu main layangan. Kamu yang diatur layangan, apakah kamu yang ngatur layangan? Haram hukumnya kamu diatur sama member. Nggak boleh. Nah kita yang tahu keadaan. Nah artinya sekarang ini home prospect yang nggak pecah-pecah, kitanya yang bego. Member yang di bawah nggak dapat golden age, kitanya yang salah. Kan kemarin saya cerita, saya masih sisa waktu kemarin PSBB pertama itu masih sisa 5 member. Member loh, bukan leader. Nggak ada istilah ring 1 dan lain-lain, nggak ada. Member yang masih ngo. Dan subhanallah tiap hari hanya dihadapi dengan 1 prospekan. Ya kebayang dong gimana bonus saya. Prospekan aja 1, belum tentu posting. Berarti kebayang nggak bonusnya? Ada nggak berarti bonusnya? Senin Kemis. Tapi apakah saya fokus dengan ini? Bukan itu. Apa yang saya mulai? Saya perbaiki produktivitas hidup saya. Keluar kita, follow up. Keliling saya follow up, naik motor. Bareng Mbak. Padahal saya udah berproses. Dan memang itu yang harus dilakukan lagi. Nah kalau sekarang kondisinya bukan lagi mendampingi yang lama. Saya harus membangun lagi yang baru, melakukan hal yang sama saja sebetulnya. Cuma dengan versi saya sudah lebih baik dibanding saya yang dulu. Melia ini gampang. Kalau orangnya udah satu sudut pandang dengan kita, kitanya berprestasi, udah selesai. Kita ngomong apa aja orang siap, bos, siap. Nah, artinya sekarang ini kalau sudah punya home prospect, berarti kualitas home sharing itu harus dijaga. Kalau saya 1 home prospect belah dulu home sharing. Itu teorinya. Kalau saya cek di sini si leadernya ini, saya cek di sini apa yang dia bahas. Saya duduk di belakang behind the scene. Saya sambil pegang kertas. Oh, dia nih ngomongnya masih ngaco nih, saya catat. Kan harus menjadi versi terbaik untuk hidup dia dengan kita sebagai mentor. Nah,
Itu baru membangun sistem. Kalau enggaknya los lagi. Nah, ketika sudah berhasil, berarti kan ada nih yang bagus nih. Baru kita belah. Lo bisa. Gue udah percaya sama kemampuan lo. Yang ini kita yang pegang. Mas, kalau 2 kiri 2 kanan home prospect nggak bebonus, nggak usah 2 lah. 1 kiri 1 kanan home prospect nggak 240. Oh, berarti kita yang salah. Ya. Paham nggak? banget semua. Wah, Tinggal masa. instastory namanya. Masa. 2, 3. Lagi. Paham nggak? 2, Kamu nggak? 3. Yes. Semangat dong ya. Same-same. Pak, ya semangat ya. Siap. Siap, mantap. Paham nggak? Bos. Nggak bisa. Crossland adalah nafas. Kalau kayak saya sama Pak Nino, saya hanya, oh ya ini, saya kurang di sini, saya catat nanti. Karena nggak bisa. Melia ini kita mengatur otak orang. Ya. Kita nggak monoton. Di dalam dunia bisnis itu ada inovasi dan visi. Visi misi. Buat apa nih? Nah, tapi inovasi ini kayak saya tadi kan, improvisasi. Saya harus mengikuti zaman. Kenapa harus ada TikTok-TikToknya? Nggak bisa. Kenapa? Kalau saya tetap dengan gaya training zaman 10 tahun yang lalu, saya ketinggalan zaman kuno. Itu bisnis. Zaman dulu, tahun berapa lah ya? 97. 97 waktu saya umur 6 tahun 7 tahun nggak ada Tahiti. Sekarang boba-boba kayak gitu nggak ada. Artinya sekarang ini pernah belajar artikel Nokia? Pernah tahu Nokia? Pernah. Kenapa Nokia mati? Tidak mengikuti zaman. Harus. Di mana ada sesuatu hal yang bagus, kejar. Sekalipun ke ujung dunia. Nah, prinsip saya sekarang kayak gitu. Kayak saya sekarang kan, saya 2 bulan sakit otak saya. Karena kemarin saya harus kemana-mana kan wajib vaksin tuh. Jadi saya sakit. Walaupun mohon maaf ya, income tiap hari ada, nggak bolong sama sekali. Kata Pak Nino ngetes sistem tadi. Tiap hari ada bonus saya. Ya kalau gaji manajer lu lewat lah. Nggak ngapa-ngapain pun udah masuk. Tapi produktivitas itu, nah itu belum didapatkan ke member kita. Nyambung nggak? Maka ada masih bahasa down, bahasa ini. Kalau saya nggak ada lagi. Kalau down, leader saya udah bisa membahasakan, gampang. Gimana caranya naik motor kenceng-kenceng cari tronton, encer selesai. Goblok. Bener nggak encer? Naik motor kenceng-kenceng cari tronton, encer nggak? Apanya? Arahnya. Ya udah selesai. Polos dia. Goblok nggak tuh? Goblok nggak? Ya udah. Kalau lo tahu mati itu bikin goblok, ya ngapain lo harus goblok? Nyambung nggak sih? Apa terlalu tinggi? Jokes saya terlalu tinggi. Nyambung, Bos. Dark joke sih. Yo bang, siap. Ada bahasa keluhan nggak ada. Ini nggak ada. Udah, saya percaya kalian berdua ini gampang untuk sebentar. Tapi ingat, kalau ngebangun roboh, ada yang salah. Yang pertama, tidak mau muhasabah diri, catatan tadi. Yang kedua adalah tidak punya visi dan misi. Pikir nggak, gua harus punya workshop sendiri nih, biar gua ngundang bos ini. Ada belum sampai ke sana? Ada. Ya udah, implementasikan. Bos, 30 bos. Workshop itu bukan banyak dikitnya.
laksana atau tidak. Iya itu dong. Ini kayak gini nih, Bang, ini PPK kan sebetulnya Cirebon ini dibikin ribet. Saya bilang, pilih member bubar semua atau kalian bikin simple. Siap Bang, selesai. Mau di Subang kah, mau di Majalengka kah, mau di Kuningan, yang penting bikin. Nah, ilmu yang kedua adalah simple thinking untuk diri kita dan untuk member kita. Tadi saya bahas simple thinking. Maka kata-kata yang saya ucapkan tadi itu adalah sebagai penguat. Kalau bahasa Melianya blocking. Saya pagar dulu. Cerita yang saya ceritakan tadi itu adalah di keluarga saya dihina dan lain-lainnya. Itu kan blok. Kalau bahasa kerennya seek motivation. Dibikin sakit dulu baru termotivasi. Tetapi membuktikan ke umat itu nggak ada selesainya. Kalau pelajaran saya sekarang dari segi sosok mata, apa ibadah nggak selesai. Ya udah aja. Kalau saya sekarang ini, saya beli rumah, memang ada manfaatnya untuk edifikasi. Tapi untuk keberlangsungan hidup anak saya. Kenapa saya harus beli yang miliaran-miliaran? Agar saya nggak santai. Saya harus mikir nih. Kalau bisa harus saya lunasin sebelum waktu cicilan ini selesai. Gitu. Simple dulu, kitanya dulu. Saya berapa kali ngisi training waktu lagi kondisi demam. Sampai ngomong itu pun suara udah bukan dari tenggorokan, keluar dari hidung saya rasa. Udah bindeng, telinga ini udah setengah kayak gitu. Tapi saya hanya udahlah, pingsan nanti pasti ada yang ngangkat. Nah, simple. Dan alhamdulillah selesai trainingnya. Dan nggak pernah ribet. Wow. Jadi jangan kalau kita sudah menetapkan apa yang pengen kita, pasti capai. Yang penting kitanya simple. Jangan berpikir berat. Kalau kita pikir berat, selesai semua. Nanti pasti bisa kok. Pasti bisa. Nanti pasti bisa kok. Pasti bisa. Nah, coba berpikirnya kayak gitu. Sebelum habis 2021 nih, pengen apa? Bentuk prestasinya. Kalau dari support system, mau buat apa? 6 bulan lagi nih. Pengen OPP tapi sendiri. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Gimana caranya? Ya dari sekarang perbanyak member. Terus Perbanyak leadernya. Terus ya itu tadi yang saya bilang. Saya hari ini bukan apa yang saya sampaikan bukan keluar dari buku, nggak ada. Karena itu teori doang. Bullshit itu. Ngomong kosong. Di Melia ini 99 praktek, 1% teori. Dilandasi dengan keyakinan. Nah, apa yang saya sampaikan, kenapa sampai langsung gitu, ya, kena, ngerasa kayak gitu tadi. Apa yang saya sampaikan? Oh iya, karena saya praktek. Jadi saya ini yang saya kasih lihat tadi, ini adalah apa kesalahan saya, apa kesalahan leader-leader saya ini. Nah, kalian setelah dapat dari saya boleh kalian lakukan atau enggak. Untuk apa ini? Evaluasi. Nah, inilah dia. Baiki. 1000 kali bahasa ulama, 1000 kali kamu sholat satu hari pun, 1000 kali kamu sujud, ya, atau seumur hidup kamu sholat, akan kalah dengan satu hari kamu muhasabah diri, introspeksi diri. Itu konsep sadar diri tadi. Nggak usah yakin lah, tapi ingat